Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bima semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Tri Oktaviani. Saya motivator magang dari Bimba AIWO cabang Pondokopi Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari kedua. Menjawab pertanyaan yang pertama, apa pengertian dari individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat kepada anak dan anak menjadi subjek. Dan bisa dibilang mungkin bahasa lainnya adalah PDKT ya istilahnya, di mana motivator menjadikan anak sebagai sumber informasi. Motivator bisa mencari informasi, pendekatan agar nantinya ke depannya tidak akan salah dalam memberikan materi gitu ya. Menjawab pertanyaan kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Agar motivator dapat mengetahui karakter dan apa kesukaan si anak. Jadi kedepannya tidak akan sembarangan dalam memberikan materi ya nantinya ke depannya. Lalu yang nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Agar small step system tercipta. Jadi secara bertahap melakukan pendekatannya. Jadi ketika ketika individual system itu berjalan dengan baik, berarti small step systemnya juga tercapai ya gitu. Lalu menjawab nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Untuk menjawab ini, di classical system perbandingannya itu banyak. Perbandingan yang dimaksud adalah perbandingan jumlah dari murid, sementara individual system maksimal 5, 4 murid yang saat itu sedang terjadwal dan 1 adalah murid pengganti. Lalu di classical system materi seragam dan di individual system materi bisa berbeda-beda. Yang di sini yang dimaksud adalah materi ketika di classical system ya materinya untuk satu materi untuk sebanyak anak yang dia ajar. Sementara kalau individual system materinya berbeda-beda tergantung dari anak yang sedang dibimbakan. Lalu kurikulum sudah ditentukan kalau di classical system. Jadi anak bisa tidak bisa, yang penting kurikulum sudah materi dalam kurikulum sudah tersampaikan, ya sudah selesai, sudah cukup. Sementara kalau dalam individual system tidak berlaku seperti itu karena kurikulumnya menyesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu di classical system guru sebagai subjek belajar. Namun di individual system yang menjadi subjek belajar adalah anak. Ya. Menjawab nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Seperti yang sebelumnya dijelaskan, prosesnya tidak klasikal. Jadi muridnya sedikit, fokus motivator tidak banyak ya, maksudnya jadi tidak tahu kalau misalkan dalam classical system kan motivator atau guru tidak tahu ya kemampuan anak sampai di mana karena materinya sudah ditentukan, kurikulumnya sudah ditentukan. Jadi anak ya bisa nggak bisa, yang penting kurikulumnya sudah selesai. Sementara itu tidak terjadi di individual system gitu ya. Prosesnya tidak klasikal, lalu muridnya juga 5 ya paling banyak. Jadi dengan cara seperti itu motivator akan lebih mudah mengenal karakter anak, lebih mudah mengetahui apa yang disukai anak dan tidak. Namun jika ternyata dalam prosesnya anak-anak itu malu, ada anak yang malu atau pendiam, bisa ditanyakan kepada orang tua murid ya, untuk mencari informasi tentang anak tersebut bisa ditanya ke orang tua muridnya. Lalu nomor 7, apa dampak yang terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Motivator tidak akan kesulitan untuk mengetahui dan mengenal karakter anak, dapat berinteraksi dan masuk ke dalam dunia anak tersebut dan bisa mencari letak attention atau atensi anak tersebut.
bertahap akan diajak bermain sambil belajar sesuai dengan kemampuan anak. Tentu anak akan jadinya terbuka ya dengan motivator, mau untuk berdialog karena merasa sudah dekat oleh gurunya, merasa kayak oh gurunya mencari tahu tentang anak tersebut. Nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Jelas ya, motivator akan kesulitan mengetahui kemampuan anak tersebut secara teori ini. Materi dan kurikulumnya juga sudah ditentukan, anak bisa nggak bisa ya guru tidak tahu gitu kan. Jadi oleh karena itu guru akan kesulitan sekali mengetahui apakah anak itu bisa atau enggak dan kemampuan anak itu sampai di mana gitu ya. Lalu yang B, kita lanjut ke selanjutnya. Mohon maaf ini saya izin sambil membaca soalnya ya. Apa pengertian dari variation skill? Variation skill sendiri adalah metode penunjang yang diterapkan untuk melengkapi metode utama dalam limba IUEO. Variation skill sebenarnya adalah kemampuan motivator dalam memvariasi antara aspek belajar dan juga kegiatan belajar itu sendiri. 2. Mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena rentang konsentrasi anak itu pendek ya. Anak itu nggak seperti kayak orang dewasa yang konsentrasinya mungkin bisa panjang 1 jam 2 jam masih fokus, sementara anak-anak kan belum bisa ya untuk konsentrasi selama itu. Lalu anak mudah teralihkan karena konsentrasinya pendek, jadi anak mudah teralihkan gitu kan. Dia bisa dengar suara teman nangis, dia jadinya malah ngeliatin temannya nangis gitu kan. Dengar suara es krim, tungtung es krim, dia langsung lari keluar, bisa terjadi seperti itu ya. Oleh karena itu variation skill dibutuhkan ya agar anak tidak cepat merasa bosan. Lalu nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Agar anak tidak mudah bosan, tetap semangat, antusias, serta tertarik dengan kegiatan yang dilakukan, yang diciptakan oleh motivator. Nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. Aspek belajar sendiri ada aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik yang berfokus pada motorik halus anak ya kalau di BIMBA. Lalu pertanyaan selanjutnya, kegiatan apa yang termasuk dalam aspek kognitif? Kegiatan yang termasuk dalam aspek kognitif adalah membaca dan juga matematika. Lalu kegiatan apa yang termasuk dalam aspek afektif? Ada berdialog, cerita atau berdongeng, bernyanyi, dan juga bermain. Lalu kegiatan apa yang termasuk dalam aspek psikomotorik? Dalam itu kegiatannya ada mewarnai, menulis, dan juga menarik garis ya. Bagaimana cara motivator agar memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Ada 2 caranya ya. Memvariasikan aspek afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang kedua, menghindari kegiatan dalam satu aspek berturut-turut kecuali anaknya memang menyukai kegiatan tersebut. Mungkin ada anak yang memang pada dasarnya dia lebih cenderung di aspek psikomotorik gitu ya. Dia lebih suka menulis dan mewarnai. Jadi kan kita sebagai motivator harus bertanya gitu loh, dan kalau ketika kita mengetahui ya nggak apa-apa selagi memang anaknya tidak keberatan. Menjawab pertanyaan di C ya, ini soal yang terakhir namun masih ada 3 pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan the law of effect? The law of effect sendiri adalah hukum sebab, di mana prosesnya kalau misalkan proses belajar menyenangkan itu akan terus diulang-ulang oleh anak, dan ketika motivator bisa menciptakan kegiatan yang menyenangkan untuk anak, anak pasti akan mengulang-ulang tersebut ya, mengulang kegiatan tersebut, materi tersebut.
Lalu apa yang dimaksud dengan the law of exercise? Yang dimaksud adalah berdampak mampu ya, yang anak tuh yang awalnya dari nggak tahu menjadi tahu, dan ketika ditanya anak bisa menjawab. Itu semua karena ketika sebuah kegiatan yang menyenangkan itu berhasil, anak kan akan mengulang-ulang kegiatan tersebut ya, dan materi tersebut. Akhirnya kegiatan tersebut berdampak pada kemampuan anak ya. Jadi itu jawabannya. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan the law of readiness? The law of readiness sendiri ketika anak itu sudah mampu ya, sudah mampu, lalu prosesnya akan jauh menjadi lebih siap. Anak jadinya akan ya mau aja untuk melakukan kegiatan apapun yang sudah disiapkan oleh mentor, motivator. Uh, Ketika motivator sudah merencanakan kegiatan A, B, dan C, anak sudah siap, anak sudah mampu, karena anak merasa sudah siap ya, dia tuh anaknya sudah merasa siap gitu. Sehingga kesiapan ini semua disebut minat yang menggelora atau minat kuadrat. Cukup sekian jawaban saya mengenai tugas belajar di luar ruang kelas hari kedua. Semoga jawaban saya ini bisa membantu saya ya dalam proses belajar saya. Jujur saya cukup senang menikmati proses belajar saya, karena akhirnya saya jadi tahu gitu ya, dan menjadi lebih siap insya Allah ke depannya untuk menjadi motivator di Bimba AIWO. Sekian dari saya, bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, terima kasih sahabat Bimba.